sagunya. Ini taruh begini om, kasih turun kurang air toh. Begini kasih turun air. Sagu. Itulah nama dari salah satu makanan khas di tanah Papua yang akrab dijadikan sebagai makanan pilihan bagi masyarakat di Papua. Sagu dalam kehidupan orang Papua tak semuanya tahu akan sagu ataupun suka akan sagu ketika sudah jadi papeda. Mengapa? Karena secara antropologi budaya, dengan banyaknya suku-suku di Papua yang kurang lebih 240-an suku di Papua ini, ada wilayah-wilayah yang akrab dengan sagu dan ada wilayah-wilayah yang tak akrab dengan sagu. Hal ini terjadi karena dilatar belakangi oleh tumbuhnya sebuah pohon sagu di daerah itu. Dalam perspektif kehidupan suku-suku di tanah Papua, ada terbagi dalam 7 wilayah adat, mulai dari wilayah adat Tabi, Saireri, Animha, Lapago, dan Mepago. Kelima wilayah adat ini ada di wilayah pemerintahan Provinsi Papua. Dan 2 wilayah adat lainnya yakni Domberai dan Bomberai ada di wilayah pemerintahan Provinsi Papua Barat. Ketika kita melihat dalam kacamata budaya, adat, dan tatanan kehidupan masyarakatnya di Papua pun berbeda-beda. Hal ini sejalan dengan pembahasan kita soal sagu. Mengapa? Sagu bagi orang Papua yang hidup di wilayah adat Tabi, Saireri, dan Animha, mereka sangat akrab dengan sagu. Karena di wilayah ini penyebaran dari tumbuhnya pohon sagu sangat banyak dan mudah dijumpai. Sementara untuk suku-suku yang hidup di wilayah adat Lapago dan Mepago, mereka tak akrab dengan sagu. Karena di wilayah ini tak ada penyebaran dari tumbuhnya pohon sagu di daerah mereka. Oke sahabat, mari kita lanjut ke pembahasan kita tentang pengolahan sagu. Mulai dari mendapatkan ampas sagu, ramasan sagu, hingga dapatkan sari dari sagunya untuk papeda. Kali ini kita akan melihat bagaimana masyarakat Kampung Taronta mereka mendapatkan ampas sagu namun tak pakai alat penokok. Seperti pada umumnya, masyarakat di Papua menggunakan penokok untuk menokok sagu. Penasaran bukan? Ikut terus video ini. Masyarakat Kampung Taronta, Distrik Bongo, Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua, mereka menemukan cara baru dalam mendapatkan ampas sagu, yang kemudian diremas-remas hingga mendapatkan sari sagunya, yang kemudian bisa dijadikan papeda juga lainnya. Penemuan cara baru itu dikenal dengan nama penggosok, yang dibuat dari selembar papan serta diberi sejumlah paku yang ditancapkan pada selembar papan sesuai kebutuhan. Dengan alat sederhana ini, masyarakat Kampung Taronta mereka dapat mengelola sagu secara tradisional. Sebelumnya sahabat, bagi masyarakat Kampung Taronta secara turun-temurun mereka pun juga menggunakan penokok sebagai alat untuk menokok sagu atau mendapatkan ampas sagu yang secara umum dipakai oleh masyarakat Papua. Namun dengan adanya alat penggosok ini, masyarakat Kampung Taronta mereka tak lagi memakai alat penokok. Walaupun alat penggosok ini belum begitu familiar untuk digunakan bagi masyarakat Kampung Taronta pada umumnya. Dan baru beberapa orang di Kampung Taronta saja
yang sudah menggunakan alat penggosok sagu ini sebagai pengganti alat penokok sagu. Salah satu masyarakat asli Kampung Taronta, Nimrod Sanonar, selaku pencetus cara baru alat penggosok sagu ini, berbagi cerita bahwa cara tersebut ia mulai terapkan dan lakukan sejak tahun 1995 hingga saat ini. Berikut kisahnya. Kau boleh potong kapan pohon? Hari Sabtu. Oh ya, pas yang kata pemancing itu dong. Iya. Itu masuk potong. Potong satu tinggal. Baru kemarin selesai. Iya. Langsung kupas satu. Iya, kemarin langsung buka. Kemarin baru buka. Kemarin buka langsung gosok atau ada ngompong. Kalau belum buka langsung gosok. Mana lebih cepat pakai Ah, ini lebih cepat. yang dulu tuh? Dulu apa? Penogok. Nokok. Penogok lama kali ini cepat. Jadi dia pampas turun kiri kanan sebelah menyebelah. Cepat. Kalau penogok di satu tempat saja, di tempat saja. Kalau Lama. maju pelang lama. Iya. Lama. Lalu halus lagi. Parut ini cepat. Di kampung sih sama-sama lagi situ. Ah, ini om begini, om pakai sendiri tidak ada ini. Om sendiri yang punya. Iya, terus bikin, om yang bikin sendiri. Terus, pinjam. Oh,